Pak Hasbullah. Terima kasih Bu Sawarni. Saya screen share apakah sudah terlihat Bapak Ibu semua? Sudah Pak, sudah Pak. Oh ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dengan penuh takzim Bapak Ibu semua, Ketua Program Studi MTI, Ibu Dr. Insinyur Sawarni Hasibuan, MT IPU, beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak narasumber, Bapak moderator, ada Prof. Heri Yulian, TA Desta, Bapak Direktur pimpinan kami di BSN, itu Pak Heru Suseno, SPI MT, dan Bapak moderator, Pak Dr. Heri Agung Prabowo. Saya tadi minta izin kepada Bu Sawarni, sebentar aja Bu, sebagai pengantar kenapa kemudian BSN atau UMB menginisiasi kerjasama ini. Bapak Ibu semua, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum lebih jauh ke materi Pak Direktur, ya, Bapak narasumber, banyak orang yang belum mengenal BSN. Makanya kami menganggap bahwa Stadium General ini salah satu kerjasama yang sangat strategis untuk mengenalkan BSN jauh kepada Bapak Ibu semua. Tadi yang disampaikan oleh Bu Warni, banyak juga dan apa itu BSN sendirilah badan yang dibentuk oleh pemerintah di Undang-Undang Nomor 20 2014 bertanggung jawab di standarisasi dan penilaian kesesuaian, yaitu outputnya adalah Standar Nasional Indonesia atau SNI. Kami juga adalah focal point menjadi mewakili Indonesia di forum ISO di Geneva, Swiss, IC untuk yang elektrik, Kodeks untuk pangan, SMIIC, dan BIPM untuk standar nasional satuan ukuran. Kami juga melalui KAN, ya, Komite Akreditasi Nasional, sudah bergabung dalam perjanjian saling pengakuan di tingkat internasional, yaitu ILAC dan APLAC, serta IF dan PAC. Sejauh ini kami juga, Bapak Ibu semua, selain yang di kantor pusat Jakarta di Jalan Tamrin, kami sudah membentuk kantor layanan teknis di 5 kota, yaitu di Pekanbaru, Palembang, di Bandung, Surabaya, dan Makassar. Jadi Bapak Ibu semua yang ada di daerah tidak perlu jauh-jauh misalnya untuk mendapatkan layanan SPK, bisa ke kantor layanan teknis BSN yang terdekat. Nah, salah satunya adalah Bandung. Bandung sendiri ini adalah perpindahan dari kantor layanan teknis BSN yang di Bekasi pada saat itu. Nah, pada waktu kami di kantor layanan teknis BSN Bekasi menginisiasi pada saat itu dengan Ibu dosen, ya, Bu dosen kami, kebetulan saya juga alumni, ya, Bapak Ibu di MTI UMB, Bu Sawarni, kami bilang, Bu, kita kerjasama yuk, Bu, gitu. Kebetulan saya lagi ditugaskan di kantor layanan teknis BSN Bekasi, ya, sebagai alumni punya semangat untuk membangun kerjasama dengan alma maternya, yaitu Universitas Mercu Buana. Kemudian alhamdulillah perjuangan yang cukup panjang, akhirnya inisiasi kami gitu bersama Bu Sawarni, kemudian di tingkat universitas dibentuklah MOU pada saat itu antara Universitas Mercu Buana, dalam hal ini Rektor UMB, Prof. Ngadino Suripno gitu ya, bersama Kepala BSN yaitu Prof. Bambang Prasetya menandatangani MOU atau nota kesepahaman kerjasama. Apa saja lingkupnya Bapak Ibu kerjasama yang kami inisiasi, yang ada dalam MOU, yaitu yang pertama adalah penyebarluasan informasi. Ini sangat strategis karena kampus merupakan sumber atau kawah yang dari muka SDM potensial pemimpin di masa depan. Yang kedua adalah peningkatan partisipasi dalam kegiatan standarisasi. Nanti akan saya sampaikan di slide selanjutnya. Juga ada pertukaran data, ada fasilitasi pengembangan LPK, lembaga penilaian kesesuaian. Jadi bila ada laboratorium yang di lingkup Universitas Mercu Buana, didorong untuk bisa diakreditasi oleh KAN, sehingga bisa membantu melayani kebutuhan stakeholder kita. Termasuk juga penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan diseminasi. Apa saja sarana yang bisa kami sampaikan? Ini lingkup kegiatan kami Bapak Ibu di kantor layanan teknis BSN, ya, di Jawa Barat khususnya. Memang karena terdekat yang UMB adalah Jawa Barat, kami menginisiasi untuk memperluas kerjasama ini. Tidak hanya pembinaan penerapan SNI, juga pembinaan kepada lembaga penilaian kesesuaian, pelatihan tentang standarisasi, promosi dan edukasi tentang SNI, pengenalan dan penerapan
standarisasi serta pengembangan SNI sesuai dengan keunggulan daerah. Dan selanjutnya, salah satu yang tindak lanjut kerjasama UMB dengan BSN adalah kami mendorong Bapak Ibu dosen semua untuk terlibat dalam seminar standarisasi yaitu PPIS online via webinar yang dicanangkan pada bulan Oktober 2020. Linknya ada Bapak Ibu semua. Silakan Bapak Ibu yang punya penelitian dan sebagainya bisa memanfaatkan forum ini. Kami juga mempunyai jurnal BSN, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kaprodi, jurnal BSN yaitu js.bsn.id sudah sertifikasi atau sudah akreditasi Ristek ya Sinta 2 dan ini terbit 3 kali dalam setahun. Ini juga potensi. Alhamdulillah dari UMB sudah ada yang berpartisipasi 2, namun masih belum memenuhi misalnya kriteria yang ada di dalam JS. Mudah-mudahan kedepannya ada nih satu penelitian atau jurnal dari teman-teman di Sinkers Akademika UMB. Ini juga kuliah umum terkait dengan sosialisasi, standarisasi dan penyesuaian. Terima kasih Bu Sorni sudah dan tim panitia pelaksana sudah menginisiasi kegiatan ini. Apalagi bisa join atau bisa menghadirkan narasumber dari Malaysia juga sehingga lebih kaya lagi perspektif kegiatan ini. Kita juga ada kegiatan e-learning BSN Bapak Ibu semua. Bila ada mata kuliah standarisasi atau spesifik membahas tentang standarisasi, kami mendukung kegiatan pendidikan yang Bapak Ibu lakukan dengan menyediakan e-learning BSN. Bapak Ibu bisa mengakses e-learning.bsn.go.id. Insya Allah materinya sudah ada e-booknya, sudah ada papernya, bahkan sudah ada tesnya, sehingga bila Bapak Ibu sudah mengikuti akan mendapatkan sertifikat Bapak Ibu semua. Kami juga sudah terkait dengan pengabdian masyarakat untuk pembinaan UMKM dan sebagainya. Kami mendukung nih upaya pengabdian masyarakat Bapak Ibu semua dalam pembinaan UMKM dengan bekerjasama untuk sertifikasi SNI produk terhadap UMKM tersebut. Bapak Ibu juga bisa upload atau input kegiatan pengabdian masyarakat di web kami. Insya Allah BSN akan membantu untuk UMKM tersebut biaya untuk sertifikasi dan biaya untuk pengujian. Dan ini semua pengabdian masyarakat terkait dengan pembinaan UMKM ada di ranahnya Pak Heru ya Pak, selaku Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian. Jadi tepat sekali narasumbernya adalah Pak Heru, jadi bisa menindaklanjuti bila tadi Bu Sawarni sempat menyampaikan ada kegiatan-kegiatan di UMB terkait dengan COVID, misalnya pembuatan hand sanitizer atau APD misalnya, itu bisa dibantu untuk sertifikasi di kami di BSN. Ini kegiatan kami Bapak Ibu semua melakukan SNI untuk UMKM, ini untuk lembaga penilaian kesesuaian. Ini juga ada kegiatan promosi dan edukasi SNI kepada publik, contohnya Hari Kopi Nasional, kita memperkenalkan tentang SNI Kopi. Ini juga kami pengembangan standar SNI, yaitu contohnya SNI Masker. Bapak Ibu juga kalau ada usulan pengembangan SNI bisa sampaikan kepada kami Bapak Ibu semua, sehingga output dari penelitian Bapak Ibu tidak hanya bentuk jurnal misalnya, tapi juga bisa berupa konseptor SNI. Jadi Bapak Ibu semua bisa menjadi konseptor SNI, dan ini tentu akan menjadi nilai yang cukup prestis. Karena apa? Karena SNI ini akan diterapkan secara nasional dan menjadi acuan bagi lab uji yang ada di Indonesia. Nah ini Bapak Ibu profil KLT BSN Jawa Barat memang cukup strategis di Bandung, tapi jauh ya dari Jakarta. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu bisa ke BSN Jakarta di Jalan Tamrin atau ke kami di Bandung. Ini personil kami, saya sudah lihat sudah join semua, ada Pak Antoni, ada Bu Ringga juga sudah join dalam kegiatan Zoom meeting kali ini. Ini kontak kami Bapak Ibu semua untuk materi nanti akan kami sampaikan kepada panitia pelaksana. Bila Bapak Ibu ada yang mau ditindaklanjuti terkait paparan materi yang disampaikan oleh Pak Heru. Nah, kami juga bikin forum diskusi Bapak Ibu, bila Bapak Ibu mau tetap keep kontak dengan kami, dengan BSN, sehingga tetap update dengan kegiatan-kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian, khususnya Bapak Ibu dosen dan para mahasiswa. Terima kasih Bapak Ibu, singkat dari kami sebagai pengantar materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Mudah-mudahan kerjasama Stadium General ini bisa bisa makin dalam lagi ya Bapak Ibu, tidak hanya di tataran misalnya pemaparan di Stadium General, tapi juga di perkuliahan, pengabdian masyarakat maupun di penelitian. Kami siap dukung Bapak Ibu semua, kegiatan Bapak Ibu semua di akademik, di kampus, baik di UMB maupun di Bapak Ibu semua di jaringan
Universitas Mercu Buana. Terima kasih Bu Sawarni atas kesempatannya. Mudah-mudahan kegiatan kali ini berlangsung lancar, mudah-mudahan wabah pandemi ini juga bisa segera berakhir dan kita semua bisa kembali kegiatan normal lagi dan bisa bekerja sama lebih lanjut lagi. Terima kasih dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Zulhamidin. Nanti tolong mungkin di share kali Pak ya, di chat Pak ya. Siap, nanti yang material tadi yang Pak Heru sih saya udah dapat. Yang ini tadi kayaknya beda belum. Siap, saya langsung kirim Pak. Terima kasih Pak Hasbun. Oke, untuk berikutnya mungkin langsung diambil alih ya Pak Heri Agung ya. Silakan Bapak ambil alih sebagai moderator untuk acara berikutnya. Baik. Pak Heri. Ya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hasbulo. Baik, Bapak-Bapak semua dan Ibu-Ibu, kita masuk ke sesi inti utama hari ini, yaitu webinar dengan tema Respon Industri Menghadapi Pandemi COVID-19 dalam konteks Indonesia dan Malaysia. Ada dua pembicara kali ini, yaitu Bapak Heru dari BSN dan Prof. Heri dari IUM. Sesuai dari kesepakatan bahwa yang pertama kali akan memaparkan materi adalah Bapak Heru, SPI MT, sebagai Direktur Penguatan Penerapan Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian BSN. Nah, sebelumnya saya akan membacakan dulu kurikulum vitae beliau. Beliau nama lengkapnya Heru Suseno, tempat dan lahirnya di Sragen 11 Maret 1971, masih muda Pak, tuaan saya. Jabatan saat ini adalah Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Standarisasi Nasional. Riwayat pendidikan S1 Ilmu Perikanan Universitas Gadjah Mada tahun 1989-1995, melanjutkan S2 di Studi Pembangunan Institut Teknologi Bandung tahun 2003 sampai 2005. Riwayat pekerjaan tahun 1995 di Kementerian Pertanian sampai tahun 2000, kemudian masuk ke Badan Standarisasi Nasional dari 2001 sampai sekarang. Jadi karir terakhir sampai sekarang ini di BSN ya Pak ya? Sudah 19 tahun Pak. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kami berikan kesempatan pertama kepada Bapak Heru Suseno, SPI MT untuk menyampaikan materinya. Mohon Pak, monggo Pak, silakan. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Moderator, Pak Dr. Heri Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua di dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu di acara ini. Mudah-mudahan kita senantiasa terjaga dan sampai akhir COVID ini selesai. Jadi terima kasih kepada Pak Hasbulo, Sekretaris Prodi, kemudian Ibu Dr. Sawarni, lalu Profesor Eri, dan juga Bapak semua yang berkenan mengikuti acara ini. Kami akan sampaikan mengenai lebih fokus pada standarisasi, karena memang di tugas kami bagian standarisasi. Mungkin bagaimana kaitan nanti penanganan COVID dan juga standar-standar yang diperlukan untuk mengantisipasi ini. Jadi mungkin kita review sebentar terkait dengan standar ini. Jadi maaf dengan COVID ini. Jadi memang kita tahu semua COVID ini sudah menjadi momok di dunia ya. Sampai kemudian WHO menyatakan bahwa ini adalah wabah pandemi yang menyebar ke 100 negara, sekitar 200 negara ya, tapi terdampak ini. Dan
virus ini dimulai menyebar dari Cina dan sampai kemudian WHO menyatakan tanggal 11 Maret penyakit ini atau virus ini dinyatakan sebagai pandemi. Dan dampak di Indonesia juga lumayan besar, meskipun kita masih dalam ranking yang rendah dibandingkan dunia. Tapi kalau kita perhatikan memang grafiknya masih relatif naik. Kita belum tahu juga kapan ini puncaknya akan terjadi. Jadi memang kita masih harus berhati-hati dengan virus ini karena penambahannya setiap hari yang positif sekitar 300 sampai 400 ya. Meskipun ada kecenderungan baik, misalnya tingkat kesembuhannya selalu bertambah dan lebih bagus daripada yang meninggal. Sehingga beberapa studi memperkirakan bahwa akan berakhir bulan Mei, Juni. Gitu. Tapi ada juga yang memperkirakan Oktober baru selesai menurut studi dari Singapura. Dan ini juga itu sebenarnya belum ada kepastian juga sampai kapan juga. Bahkan di BIN menyatakan pada kasus puncaknya akan mencapai jumlah kasus 100.006. Sementara sekarang masih 13-14.000. Jadi ternyata mungkin masih panjang juga ya. Jadi dampak ini tentunya akan mempengaruhi seluruh elemen ya. Jadi di samping tingkat kematian yang tinggi di seluruh dunia sudah mencapai lebih dari 200.000 orang. Tentunya ini berdampak juga pada bagaimana kita penanganannya, misalnya kebutuhan APD jadi melonjak ya. Sampai di pasaran sempat ya mungkin sekarang masih kesulitan juga untuk bisa memenuhi kebutuhan APD terutama di rumah sakit karena khusus untuk masker misalnya masyarakat juga kebingungan sehingga ini berdampak juga pada kebutuhan di rumah sakit. Meskipun kemudian pemerintah menyatakan yang tidak sakit nggak perlu pakai masker atau kemudian masker masyarakat ini cukup menggunakan masker kain, tidak perlu pakai masker medis. Ini jadi memang ada semacam kepanikan di sini di dalam merespon dari dampak ini. Kemudian kegiatan ekonomi juga tentunya akan pasti melambat. Sebagian besar kegiatan produksi berhenti, bahkan akan terjadi, sudah terjadi PHK yang lumayan besar. Kalau menurut versi Kadin ada sekitar 15 juta PHK atau yang dirumahkan. Kemudian menurut Kementerian Tenaga ada 2,8. Dan ini juga dampak yang lain adalah pola konsumsi masyarakat. Jadi masyarakat hanya mengkonsumsi produk-produk yang memang kebutuhan mendesak dasar. Jadi kebutuhan sekunder, kemudian kebutuhan mewah mungkin ditunda dulu gitu, karena menghadapi situasi seperti ini. Dan ini juga nanti akan berakibat pada pola kebutuhan barang, kemudian pola produksi yang nanti kita akan diskusikan berikutnya. Kemudian juga ini juga masalah distribusi barang tentunya akan terhambat dengan kondisi karena mungkin di samping moda transportasinya juga orang-orang yang menyiapkan gitu, berkontribusi atau mensupport kegiatan distribusi. Kemudian ekspor impor hampir berhenti gitu. Jadi memang
kondisi seperti ini perdagangan antar negara betul-betul berhenti. Mungkin ada dampak lain yang mungkin saya belum tidak teridentifikasi. Bapak Ibu tentunya lebih paham dengan masalah ini. Ini yang tadi saya sampaikan kelangkaan APD. Jadi APD menjadi kebutuhan yang sangat mendesak, terutama untuk tenaga medis. Mulai dari pelindung mata, kemudian masker, kemudian sarung tangan, baju penutup kepala, kemudian sepatu karet. Sehingga ada beberapa kasus yang ini misalnya sampai tenaga kesehatan harus menggunakan APD bekas sehingga menyebabkan terinfeksi. Ini cukup memprihatinkan juga itu. Yang tadi saya sampaikan sebenarnya ada banyak jenis masker, jadi masyarakat tidak harus menggunakan masker medis, tidak perlu harus menggunakan masker yang digunakan oleh tenaga medis. Yang ini akan membantu tenaga medis untuk mendapatkan bahannya. Ini juga pemerintah merespon dengan memberikan tambahan belanja untuk penanganan COVID ini sebesar 405 triliun. Nah, tentunya ini banyak untuk terkait dengan kesehatan 75 triliun, pelindungan sosial 110 triliun, kemudian insentif 70 triliun, kemudian pemulihan ekonomi 150 triliun. Ini yang tentunya ini juga mempengaruhi bagaimana kegiatan industri akan bermanuver gitu ya. Mungkin dari ada hal yang menarik ya, dari beberapa sumber mengatakan bahwa ternyata tidak seluruh produk kita yang mati. Jadi di dalam wabah pandemi ini ada beberapa peluang yang bisa bertahan atau malah tumbuh gitu. Misalnya untuk produk yang terkait dengan medical, termasuk rumah sakit, kemudian alat-alat kesehatan, kemudian kegiatan telekonferensi, kemudian pelatihan online ya, kemudian produk digital, produk makanan, produk teknologi, misalnya obat dan sebagainya. Kemudian juga yang terkait dengan legal, masalah karena tentunya nanti terkait dengan pandemi ini ada kontrak-kontrak yang harus dikaji ulang gitu, legal. Kemudian clean energy, artinya dengan ada hal yang menaik juga dengan adanya COVID ini, kepedulian terhadap kebersihan, kemudian penggunaan energi yang ramah menjadi lebih bagus terhadap lingkungan gitu ya. Kemudian hal yang menarik juga, jadi di sini misalnya kegiatan e-commerce jadi meningkat dengan adanya pandemi ini. Jadi kalau misalnya saya baca komentar dari Bukalapak, perusahaan membukukan kenaikan transaksi pada platform e-commerce serta bertambahnya pengguna baru karena adanya pergeseran model bisnis UMKM dan perubahan perilaku konsumsi yang tadi saya sampaikan. Jadi karena banyak pedagang yang tutup dan harus tutup, maka bisnis online menjadi ada kenaikan. Kebutuhan masyarakat kan tidak bisa ditahan juga, terutama kebutuhan pokok. Kemudian di Blibli juga begitu, penjualan produk sembako, pembersih, sanitasi, masker kesehatan, dan vitamin mengalami peningkatan selama beberapa minggu terakhir ya. Kemudian ada peningkatan permintaan terhadap alat memasak, video game.
ya peralatan olahraga karena masyarakat mulai menyesuaikan diri dengan untuk menghabiskan di rumah. Jadi yang tadinya nggak mungkin makan di luar, jadi masak di rumah, dan ini ada keinginan untuk membeli alat masak dan alat-alat yang kurang di rumah atau untuk olahraga di rumah. Sementara pemerintahan terhadap smartphone, otomotif, sepatu, pakaian formal, dan tiket liburan turun. Ini mungkin karena orang sudah jarang keluar rumah, kemudian tidak ada orang yang kemudian berkunjung ke tempat wisata, dan ini misalnya Tokopedia ada peningkatan juga, misalnya masker ada transaksi meningkat menjadi 197 kali, kemudian untuk alat untuk perawatan kesehatan atau pribadi ada 3 kali peningkatan, kemudian juga hand sanitizer, bahkan ada yang sampai pesan dari Merauke. Jadi kegiatan pengiriman barang juga sangat masif. Daging sapi juga meningkat, kemudian jahe, empon-empon, obat tradisional kan juga. Kemudian ini kira-kira tren kenaikan produk kesehatan juga sangat signifikan kenaikannya. Ini dari situ sebenarnya kita bisa, kami coba mengidentifikasi ya dari tren-tren perubahan perilaku konsumen, terutama di dalam mensikapi adanya pandemi ini. Beberapa produk yang menjadi favorit, menjadi dibeli, kemudian adanya transaksi online, kemudian yang penting juga bagaimana kita tetap bertahan hidup. Jadi produk-produk karena transaksi melalui online ini mungkin juga ada risiko, misalnya produk-produk yang kurang berkualitas gitu ya. Kemudian juga kita temukan juga karena kebutuhan yang banyak, bahkan APD ada yang bocor, gitu, jahitannya dan sebagainya. Atau mungkin ada masker yang maskernya asal menutup. Gitu. Apakah kemudian masker itu memenuhi kualifikasi atau dapat mengurangi risiko tertularnya penyakit atau tidak, itu kan mungkin perlu perlu diperhatikan juga. Kemudian adanya banyaknya transaksi online, meningkatkan transaksi ini berpotensi juga berisiko misalnya timbulnya cybercrime. Kemudian ketahanan bisnis. Jadi sebagian besar, saya kira mayoritas perusahaan-perusahaan kita ini tingkat kesiapsiagaannya relatif rendah gitu ya. Jadi mereka dan hampir semuanya tidak pernah menyangka akan terjadi pandemi semacam ini, sehingga ini juga perlu disiapkan, perlu kita harus punya sense of bagaimana supaya usaha kita atau perusahaan kita itu tetap bertahan pada kondisi apapun. Ini kami coba mereview beberapa standar yang mungkin kita bisa lakukan meskipun belum bisa memenuhi semuanya. Jadi misalnya tadi selama virus corona memicu meroketnya peredaran obat-obatan medis palsu, ini saya coba cari di beberapa kemudian APD yang tidak berkualitas itu kemudian tidak bisa digunakan dan sebagainya. Kemudian juga
Ini kalau kita lihat dari data cyber di Indonesia, tingkat risiko tingkat risiko serangan IT security itu di Indonesia paling besar, paling banyak itu menurut dari Security Threat Report 2013. Nggak tahu yang sekarang ini misalnya. Tapi paling tidak besar di Indonesia. Kegiatan kejahatan ini rata misalnya untuk penipuan online terutama ya. Dan ini juga bukan tidak mungkin dengan meningkatnya transaksi online, ini juga harus menjadi perhatian kita semua. Kemudian bagaimana ketahanan bisnis kita, bagaimana bisa menjaga ketahanan di sini, bagaimana kemampuan kita untuk menyiapkan kemudian memulihkan dari akibat tekanan atau terjadinya wabah, kemudian mengadaptasi dan kemudian bisa tumbuh lagi dengan sistem yang kita bangun. Dari situ kami coba bagaimana standar bisa berperan di dalam membangun sistem tadi. Jadi standar memang bukan segalanya, tapi kalau tidak ada standar nggak ada artinya juga. Gitu. Kemudian negara-negara maju biasanya punya standar yang bagus. Taruhlah misalnya di Eropa, dia punya standar yang disebut EN, European Norm. Ya. Kemudian di Australia punya Australian Standard, Jepang punya GIS, JS, dan itu sebenarnya menjadi salah satu parameter juga bahwa suatu negara yang ingin maju tentunya harus memperhatikan standar. Dan standar juga bagi Indonesia meskipun harga masih dianggap yang lebih penting ketika kita memilih barang, tapi paling tidak mutu menjadi preferensi setelah harga itu. Jadi meskipun harapannya mestinya mutu yang pertama, tapi memang mungkin karena kondisi ekonomi masyarakat kita sebagai besar masih belum lumayan baik juga, tapi paling tidak beberapa tahun terakhir sudah mulai baik. Jadi standar memang diharapkan bisa memberikan atau meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produk, daya saing dan sebagainya. Kemudian standar juga diharapkan bisa meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya dalam aspek keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian lingkungan hidup. Kemudian dengan standar ini diharapkan dapat meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efektivitas. Mungkin bahasan kita hari ini lebih banyak bagaimana standar itu dapat mampu meningkatkan jaminan mutu dan juga bagaimana mampu memberikan perlindungan terutama pada kondisi pandemi seperti ini. Kemudian jadi karena kita di Indonesia dan SNI menjadi standar nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Mohon maaf Heru, agak dipercepat. Ya. Oh iya. Dipercepat, ya. Tinggal 5 menit waktunya. Oh iya, makasih Pak. Jadi tadi standar bisa menjadi acuan di dalam pasar dalam membeli barang. SNI menjadi acuan bagi masyarakat untuk hidup aman, nyaman, tertib. Kemudian acuan dalam sampai saat ini kita memiliki 13 standar dan untuk pertanian pangan misalnya ada 2.000 lebih dan seterusnya nanti kita. Dan ini jadi sebenarnya kita sudah punya standar untuk masker yang kita adopsi dari ASTM. Meskipun ini masih standar untuk masker medis bahan ya, material masker medis.
Dan ini sebenarnya tidak cukup karena kalau kemarin kita lihat kebutuhan masker sebenarnya tidak hanya untuk medis saja, tapi juga untuk yang lain kita perlu mengembangkan standar-standar baru. Lalu untuk pembersih tangan kita sabun atau sabun mandi. Kemudian untuk standar untuk cuci tangan yang sanitizer itu kita perlu buat juga, dan saya belum. Kemudian sarung tangan juga, itu beberapa jenis sarung tangan itu dari karet. Kemudian ini standar-standar yang untuk ventilator baik dengan dan dalam upaya mempercepat ini kebutuhan standar ini sekarang sedang proses untuk membuat sekitar 29 standar baru yang melengkapi standar-standar yang ada, yang memang kebutuhan mendesak saat ini. Nanti detailnya bisa dibaca. Kemudian ini juga penting standar manajemen risiko bagi laboratorium. Jadi untuk pengujian sampel COVID ini sebenarnya perlu standar ya, bagi laboratorium yang melakukan pengujian. Karena untuk pengujian ini kan berisiko tinggi. Bagaimana kalau kita tidak bisa melakukan pengujian dengan benar, malah virus akan menular atau menyebar kemana-mana. Kemudian standar keamanan ada CCP dan juga ISO, SN/ISO 22000. Kemudian di bidang teknologi informasi tadi kita juga ada standar untuk keamanan sistem manajemen keamanan informasi yang bisa sebagai platform di dalam kita membangun keamanan informasi terutama dan kaitan dengan cybercrime. Lalu kedaruratan juga. Jadi jadi masyarakat bisa menggunakan standar ini, kelompok masyarakat atau bahkan mungkin pemerintah juga bisa menggunakan standar ini untuk bagaimana mengelola apabila terjadi bencana atau kedaruratan. Nah ini yang sebenarnya di situ ada hal-hal apa yang harus disiapkan, yaitu peran tanggung jawab organisasi termasuk bagaimana bekerja bersamanya. Lalu ini bagi untuk manajemen kebelang usaha. Jadi suatu unit usaha atau perusahaan tentunya sebenarnya perlu memperhatikan juga untuk menilai atau menyiapkan sebagai guidance atau panduan bagaimana ketika kita merencanakan, bangun, menerapkan, mengoperasikan, memantau, meninjau, memelihara sistem itu. Sehingga ketika kita ada insiden muncul, maka kita tetap bisa dengan merespon dengan baik, sehingga kalaupun terjadi dampaknya bisa terukur gitu ya. Kita bisa segera untuk merecovery. Ini adalah contoh beberapa alat kesehatan yang kita lakukan pendampingan juga untuk mendapatkan SNI. Jadi ini contoh-contoh usaha-usaha kecil juga yang ini kita lakukan dorong untuk mendapatkan SNI. Ini alat-alat yang kita dampingi juga untuk menerapkan SNI yang tadi sebenarnya untuk mendukung bagaimana mereka tetap survive dengan kondisi yang ada. Kemudian kami sudah melakukan bimbingan atau pendampingan pada 100-an organisasi UKM dan sudah ada lebih dari 70 yang sudah mendapatkan sertifikat. Secara keseluruhan kan produk-produk yang sudah berhasil ini juga sudah banyak. Jadi kita bisa jadikan referensi untuk dalam pembelian produk yang berkualitas. Lalu kalau bisa kami
rekan singkat bahwa tadi memang ketika kita menghadapi risiko untuk produk-produk yang di bawah standar, tentu kita harus memastikan bahwa produk-produk tersebut telah memenuhi standar, baik itu produk makanan, minuman, APD dan lain-lain. Terutama pada COVID ini untuk produk tersebut, kemudian standar keamanan pangan, kemudian standar keamanan bertransaksi, kemudian bagaimana ketahanan lembaga kita atau perusahaan kita di dalam menghadapi pandemik harus lebih siap. Gitu. Mungkin itu yang sementara yang bisa kami sampaikan. Barangkali nanti kita bisa berdalam lagi pada saat tanya jawab diskusi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Heru atas paparannya yang sangat menarik. Cuman Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mau bertanya ditahan dulu. Kita akan lanjut ke sesi yang kedua, di mana sebagai pembicara adalah Profesor Dr. Insinyur Heri Julian Riblas Adesta. Sebelum masuk ke sesi paparan, saya mohon izin untuk menyampaikan kurikulum vitae beliau. Prof. Heri sudah standby, Prof? Sudah, insya Allah. Maaf. Baik, jadi Prof. Heri, nama lengkapnya adalah Heri Julian Riblas Adesta, beliau kelahiran Palembang, 13 Juli tahun 1962. Saat ini sebetulnya tinggalnya di Malaysia, ya, Prof, ya? Ya. Di Pratil, di Lekondo, di daerah Kuala Lumpur, Gombak, ya, dekat dengan kampus IAIN juga. Pekerjaan saat ini sebagai dosen dan sekaligus chairman dari Asmaru, Agile and Sustain Manufacturing Research Unit, ya, di bawah Manufacturing and Material Engineering IUM. Pendidikan beliau cukup panjang, dimulai dari tahun 81, S1 Teknik Mesin Unsri, tapi kemudian beliau berpindah haluan, pindah ke Politeknik, masih di kampus yang sama tahun 1982, Unsri, hingga selesai sebagai ahli media. Kemudian melanjutkan beasiswa ke Politeknik Huddersfield di UK tahun 86 sampai tahun 89. Kemudian lanjut sepertinya pulang dulu nih beliau. Kemudian tahun 91-92 juga dengan beasiswa juga melanjutkan ke University of Birmingham, melanjutkan pada program Master of Science di Integrated Manufacturing System, dan terakhir S3 beliau atau PhD in Engineering dalam bidang Manufacturing System and Engineering diambil juga di University of Huddersfield UK tahun 1998 sampai 2002. Pekerjaan kalau dari awal setahu saya memang panjang, beliau juga pernah sebagai dosen di Politeknik ITB, kemudian di UPTN, ya, Bob. Sekarang PT Dirgantara, kemudian pernah juga di Politeknik di Sriwijaya. Nah, yang ditulis di sini yang pendek itu adalah, atau yang paling terkini adalah menjadi Direktur Lembaga Penelitian UNTAR, kemudian lanjutkan ke tahun 2007, beliau sudah di Malaysia. Terima di Departemen Manufacturing dan Material Engineering di International Islamic University Malaysia. Dari 2007 sampai terakhir mungkin menjabat itu 2019 ya. Itu ada 3 jabatan, yaitu dari mulai HOD, Head of Department, kemudian Deputy Dean, dan juga sebagai Dean atau Dekan di Kuliah Engineering. Dan beliau juga sebagai penasehat dari Kementerian Pendidikan Tingginya Malaysia, mungkin hanya satu-satunya nih dari Indonesia yang sampai memiliki posisi jabatan penasehat Kemenristek Diktinya Malaysia, ya Prof ya. Kemudian untuk organisasi ilmiah, beliau adalah sebagai organisasi umum ya, pengurus atau Dewan Pengarah Sehat dari Ikatan Alumni Program Habibie dari 2019 sampai 2024 sekarang, juga sebagai anggota Malaysian Council Engineering, pembina PII Malaysia, kemudian beliau juga anggota dari PII Pusat,
untuk pengalaman organisasi yang lain, ya sangat banyak ya. Habisin waktu. Oh ya, singkat saja Prof ya. Baik. Ya, mungkin nanti untuk mengenal lebih jauh kita bisa perdalam lagi karena waktunya sudah cukup mepet. Selanjutnya kami persilakan aja kepada Prof. Heri untuk memaparkan materinya. Silakan Prof. Terima kasih Dr. Heri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada program Magister Teknik Industri Universitas Mercubuana, dalam hal ini Ketua Jurusan Ibu Dr. Sawarni, kemudian Bapak Sekjo Dr. Hasbullah, dan tentu saja tidak lupa adalah Dr. Heri Agung sendiri yang merupakan hari ini juga bertindak sebagai moderator, selain juga merupakan staf dosen di Universitas Mercubuana. Juga saya mengucapkan hormat kepada Pak Heru Suseno dari BSN dan rekan-rekan lainnya yang kebetulan hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya mendapatkan tema, saya melihat adalah respon dari industri di Malaysia dan Indonesia terhadap COVID. Nah, ini saya rasa karena pertama saya tidak memiliki data primer tentang hal itu. Kedua, saya juga tidak langsung responsibel kepada industri sebetulnya. Jadi saya geser sedikit atas persetujuan moderator menuju ke arah yang sudah agak terlupakan gara-gara Mbak COVID ini ada di sekitar kita ya. Jadi dengan COVID ini kita sangat terlena atau teralihkan perhatian kita. Padahal pada waktu itu kita gencar-gencar sekali bicara mengenai industri 4.0, kemudian ada society 5.0 dan seterusnya. Sebenarnya kedatangan COVID-19 itu hanya untuk mendistract ya, keadaan kita menjadi wake up call. Walaupun harus membawa korban yang sangat banyak, tetapi kita jangan lupa bahwa kita ada arah yang harus kita tuju. Sehingga saya sedikit menggeser topik tadi yang saya berikannya adalah arah balik atau arah semula adalah industri 4.0 post COVID-19. Ada opportunities, ada challenges, dan ada way forward. Saya coba untuk membawa itu secara cepat. Jadi saya mulai tadi 10.32 ya Pak Moderator. Jadi saya insya Allah akan selesai pada 11.02. 30 menit ya. Siap, Kalau saya lihat, jadi ini adalah suatu era, ya, era ini, industri 4.0, post-COVID-19 ini, an era where human being must keep a distance from one another, but at the same time, computers are interconnected, making decisions with very less human intervention. Artinya, ada satu coincidence. Kita sendiri tidak percaya yang coincidence ya. Jadi tidak ada yang kebetulan, itu ada by design. Jadi kita percaya bahwa sesuatu itu memang ada makna dan yang tersirat di dalamnya. Hanya kadang-kala kita susah untuk membaca makna yang tersirat tersebut karena kita terlampau terpaku pada detail tertentu. Nah, kembali ke masalah tadi bahwa kita sekarang sudah disimpan di rumah selama 2 bulan ya, hampir 2 bulan. Saya rasa sudah 2 bulan sekarang. Bagaimana kita tetap alhamdulillah bertahan hidup, tetapi banyak sentra-sentra bisnis yang terganggu sangat dahsyat. Bahkan sampai ada yang sudah mengurung tikar dan seterusnya. Nah, ini kalau kita sikapi lebih awal ya, kalau kita antisipasi lebih awal ketika industrial 4.0 jargon ini datang, membawa segenap implikasinya. Misalnya contoh cyber physical systems,
diperkenalkan. Kemudian ada Internet of Things. Nah, ini akan membuat kita lebih well prepared bahwa suatu saat in the near future kita akan mengalami hal-hal yang mau tidak mau memaksa kita tidak selalu terlibat secara fisikal kepada aktivitas rutin kita. Nah, ini yang disebut dengan antisipasi pada masa depan. Sehingga dikatakan di situ bahwa optimization opportunity for producers in rapidly and efficiently optimizing their operations by knowing what needs attention and prioritization. Jadi kita sebagai insan intelektual yang kebetulan sudah duduk di perguruan tinggi, apalagi yang teman-teman masters program di MTI ini, harus bisa membaca, paling tidak memprediksi ke masa depan kira-kira seperti apa business of the future itu. Sehingga kita tidak akan lagi kaget, tidak akan lagi terkejut, dan mungkin akan membuat itu menjadi suatu kesempatan atau opportunities. Saya tidak akan berlama-lama membuat diagram ini karena bahan ini sebagian besar saya ambil dari McKinsey. Jadi orang yang getol membuat riset dan mengatakan hal ini adalah salah satunya McKinsey. Saya sangat ini sekali karena Mendikbud kita juga jebolan dari McKinsey kan. Jadi kita merefer pada McKinsey-nya asli. Saya katakan bahwa environment pada industri 4.0 ini menjadi satu alarming situasi. Sehingga akan disebut ada Internet of Services, Internet of Things, Internet of Data, Internet of People. Jadi kalau kita bicara dalam satu konteks keseluruhan, di mana kita tidak hanya memilah atau men-zoom in pada satu masalah tertentu, kita bisa melihat bahwa cyber physical system network machine ini akan menjadi core, akan menjadi inti dari suatu bentuk tertentu. Nah, kontribusi kita mungkin tidak akan secara utuh, tetapi pada partikular masing-masing elemen pembentuk CPPS tadi, cyber physical system tadi, dengan mungkin mengatakan smart factory of the future. Nah, bayangan kita dengan smart factory ini sebenarnya saya juga tidak begitu setuju, karena yang smart itu bukan factory-nya, tapi orangnya yang smart. Jadi kalau kita lihat, kita mengatakan smartphone, phone-nya sih nggak smart, karena itu diprogram manusia dengan secara sophisticated, sehingga yang paling smart itu orang yang menciptakan tentunya ya. Terus kita lihat lagi banyak sekali faktor-faktor tertentu, misalnya contoh sekarang ada technological development, kemudian human factor, dan kalau kita lihat secara lebih dekat, ada teknologi yang sudah sangat pasaran sekarang ini 3D printing. 3D printing hampir everywhere, semua memakai atau berbicara tentang 3D printing. Bahkan ada alat pelindung face mask itu yang dibuat dengan 3D printing sekarang ini, sangat laku sekali. Tapi jangan lupa bahwa itu hanya satu elemen dari sekian banyak yang mungkin kita lakukan ke depannya setelah COVID-19 ini dies out. Ketika COVID-19 ini mulai perlahan-lahan meninggalkan kita. So what next? Ya, what next? Jadi kalau dibaca, dilihat dari slide yang saya share ini, akan ada capsule endoscopy, akan ada slingshot water purifier, crowdfunding pun sudah sangat intensif orang menggunakan, ada nano printing, ada telepresence robot. Telepresence robot sudah mulai muncul kan? Kalau tidak salah ada yang membuat yang robot bisa pergi menemui pasien, tidak harus nurse-nya. Jadi robot nurse. Ya, sudah Prof ya. Ya, sudah ada kan? Sudah dipakai Prof. Ya, sudah. Sehingga ini tidak berapa lama lagi. Nah, sekarang masalahnya berapa cepat kita mengantisipasi hal tersebut. Bagaimana kita dengan antusias kita tidak give up dengan keadaan ini, karena ada new normal, nanti akan ada satu normal baru yang tidak normal pada keadaan sebelumnya sehingga menjadi normal pada saat itu. Oke, jadi kalau kita lihat lagi ada 4 karakteristik yang mendrive itu, ya silakan dibaca sendiri karena saya akan hanya menuju kepada sesuatu yang sangat spesifik dalam 30 menit ini.
yaitu, nah ini contoh misalnya kita lihat bagaimana kita work out, melakukan perhitungan, bagaimana 3D printing cost itu start lower as no tooling is required, kemudian akan gradually very, very low. Jadi ini satu option yang akan kita tempuh nantinya. Sementara teknologinya sendiri belum mature dan kita akan berkompetisi di bidang ini nantinya. Pada saat yang sama, negara maju pun menggunakan kesempatan ini untuk mulai melakukan tekanan-tekanan sehingga kita membeli teknologi dari mereka. Oke, lihatlah kita sekarang opportunities atau kesempatan yang mungkin kita lakukan. Ada beberapa opportunities. Tentunya manufacturing companies itu research and development yang tidak mungkin ditinggalkan karena program-program akademik akan terus-menerus melakukan investigasi, akan melakukan riset dan melakukan pendalaman dari teknologi of the future tadi. Ada warehousing and logistik yang sekarang sedang intens berbisnis karena logistik ini sangat istilahnya crucial. Ya, satu-satunya yang tidak di stop saat pandemi ini adalah ya itu logistik kan. Jadi logistik terus boleh terbang, pesawat terus bisa terbang mengantarkan berbagai macam bentuk paket. Production system mestinya tidak berhenti juga, services, kemudian procurement dan purchasing setelah sales. Kemudian kalau kita lihat begitu berikutnya adalah bahwa pada keadaan tertentu nanti di mana kita diwarnai oleh smart production and services, adanya productive customer insight dan digital supply chain. Jangan lupa bahwa supply chain kita akan juga berubah nanti menuju digital supply chain dan kita memiliki dalam keadaan tersebut memiliki competitive advantage yang prosesnya lebih efisien, kemudian knowledge base ya, industri yang lebih banyak menekankan kepada knowledge base, dan yang lebih penting itu adalah fleksibilitas yang menjadi faktor utama competitiveness kita untuk yang dengan yang lain. Jadi nanti saya akan coba lihat ya sambungannya itu kepada UMKM sebenarnya. Saat ini kalau cerdas dan kalau kita bisa mengantisipasi secara baik, maka small to medium enterprise itu punya golden opportunity untuk berkiprah. Jadi mumpung katanya nggak boleh rame-rame, kita buat beberapa UMKM atau SME yang jumlah orangnya tidak terlalu banyak, mulai bergerak mencukupi apa-apa yang diperlukan. Yang tidak akan mungkin sekarang ini dalam waktu, saya rasa masih 2-3 tahun ke depan masih akan tetap dibutuhkan secara intens, secara banyak, itu adalah APD misalnya, ventilator, apalagi sekarang Amerika sendiri ribuan perlu ventilator. Kemudian kita sendiri sedang mencoba, berapa universitas, ITB sudah mencoba, ITS sudah mencoba, pun universitas swasta yang saya kebetulan juga menjadi anggota di situ, swasta di Padang juga sudah membuat APD, bukan membuat ventilator, kemudian masker, goggles ya maksudnya, kemudian gloves, sarung tangan, sanitizer, disinfektan. Tentunya semua alat tersebut harus memenuhi standar yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Heru Suseno. Jangan mau-maunya aja. Saya pernah melihat betapa ketika termometer infrared itu dibutuhkan. Orang-orang supplier yang nakal ternyata mengirim yang bentuknya seperti termometer infrared, tetapi ternyata tidak ada hubungannya. Jadi kita dipencet itu keluarnya adalah angka-angka digital yang random, tidak sama sekali mensensor panas badan kita. Ini banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan situasi seperti ini dengan memainkan produk-produk tertentu gitu. Nah, jadi kembali ke ininya, esensinya apa menjadi tantangan kita, challenges-nya. Dikatakan oleh Marcel Wenzin di dalam hal ini, saya kutip, the biggest challenge of the digital transformation is going to be guaranteeing that different systems communicate with each other. Jadi komunikasi ini menjadi sentral dalam hal ini. Jadi menjalin komunikasi menjadi sentral dalam melakukan apa-apa di kedepannya nanti. Baik, sekarang saya coba lihat dua hal ya, ada dua hal yang penting yang
menjadi impact dari COVID-19 ini menjadi ke dalam IoT yang saya sudah sebutkan tadi. Ya, pertama, impact on enterprise technology needs. Kalau kita lihat yang merah-merah ini, yang diberikan merah ini, itu adalah negative effect for IoT vendors. Jadi cost has to be reduced. Ini mau tidak mau harus dikurangkan. Decrease interest in consumer IoT devices. So negative effect for IoT vendors ini berlaku dua paling tidak dalam hal ini. Specific IoT application adalah berikutnya better business transparency, ya, positive effect for IoT vendors. Remote asset access becomes important. Kemudian digital twins juga, new uses for drones, and specific IoT health application search. Jadi drones ini kalau bisa kita lihat sudah datang menjadi drones ambulan dia. Karena aplikasi sebagai ambulan untuk pertolongan pertama, untuk remote area, drones ini. Juga selain itu untuk memberikan pengumuman seperti yang dilakukan di Cina. Juga dipakai untuk memberikan medical supply pada daerah-daerah yang sulit dijangkau. Ya, karena terrennya, karena lokasi dan seterusnya. Kemudian dari track and trace solutions to get more extensively smart city, increase and easy to install IoT retrofit solution. Dalam ini banyak pemain atau orang-orang yang sifatnya startup company yang bisa masuk atau mempenetrasi masing-masing elemen dari IoT ini. Berikutnya adalah bahwa secara teknologi in general, karena adanya COVID-19 ini, ongoing projects are paused. Jadi harus terpaksa harus ditunda. Ada declining demand for new projects, devices, or services. Banyak sekali proyek-proyek harus ditunda, bahkan di-cancel, bahkan di-cancel total ya, karena kejadian COVID-19 ini. Mau tidak mau akan mempengaruhi ekonomi juga. Yang berikutnya adalah IoT-nya sendiri. Technology roadmaps get delayed. Jadi ada penundaan peta jalan dari teknologi roadmap dari IoT itu sendiri, sehingga banyak orang confused. Bagaimana ya caranya ke depan itu kira-kira yang mana arahnya? Sementara direction yang diberikan oleh regulator pun juga agak tidak jelas gitu ya. Maaf dikatakan dalam hal ini pemerintah inginnya kemana nih arahnya juga belum jelas. Kemudian people and relationship fewer IoT jobs. Ya sekarang ini karena adanya ini maka kita akan sedikit slow down dalam hal ini. Namun yakinlah bahwa tidak lama lagi bahkan teknologi digital physical system atau cyber physical system ini akan take a lead, akan memimpin di depan. Karena kita sudah akan masuk ke era yang namanya new normal, di mana orang tidak akan lagi berkumpul rame-rame, kan sudah dirasakan sendiri. Ya tentu ada social effect yang lain ya. Orang akan merasa tidak menjadi bagian dari suatu komunitas tertentu dan seterusnya. Sehingga semuanya akan berlangsung di alam maya seperti saat ini ya, dalam kaitannya ke social behavior. Tapi tentunya nanti teman-teman dari ilmu sosial akan menyoroti masalah ini. Oke, udah 10.50. Saya cepatin aja. The major challenges jadinya ada dua. Pertama, management on the large quantities of data. Ini agak sensitif. Kita barusan dapat berita bahwa Zoom ini, ya ini ada gangguan security, ya kan. Jadi karena kita sudah menumpahkan semua personal data kita ke internet. Semua ada. Jadi apapun kita, siapapun kita, nampaknya sudah tersimpan rapi. Someone somewhere punya data itu. Siapa kayak itu ya kita nggak tahu. Bahkan 2 kredit card saya ya itu beberapa hari sudah pengumuman itu kena scam. Satu di scam sama yang mengatasnamakan Facebook, satu lagi men-scam atas nama iPhone. Jadi dua-duanya harus saya cancel. Ya, ini resiko dari ketika major challenges-nya muncul ya. Tapi berikutnya akan saya berikan bahwa ada kemungkinan new avenues for data theft, pencurian data, industrial espionage, attacks by hackers, tentunya sudah dialami
sudah secara pribadi masing-masing mungkin sudah pernah mengalami juga. Berikutnya adalah bringing network and smart production system to stand still at substantial cost. Nah, ini yang menyebabkan kita semua menjadi down ya. Itu tadi, makanya penggunaan alat komunikasi canggih seperti ini juga dibarengi dengan pengamanannya. Termasuk pengamanan dalam segi behavior, bukan hanya teknologi saja. Misalnya sudah selesai kita mengganti password, kita kemudian menukar password cukup sering, dan kemudian menghapus data-data pribadi dan seterusnya. Jadi prioritinya adalah preventing cyber attacks to learn how to deal with them. Oke, ya, risk to data security saya rasa hari ini kita tidak mendiskusikan secara detail. Ada 5 faktor utama: to identify, to protect, to detect, to respond, and to recover the loss. Ya. Kemudian berikutnya adalah IT infrastructure. Saya rasa nanti boleh dibacakan atau boleh dibaca sendiri. In most manufacturing companies in Indonesia, the IT infrastructure is not wholly ready to support transformation to Industry 4.0. This is the fact. Ya, bahkan ketika Mas Menteri, kita terkejut melihat bahwa ada beberapa daerah yang justru tidak punya lampu ketika dia ingin melakukan pembelajaran online ya, pelajaran dalam jaringan itu. Jangankan internet IT, ya, tidak ada listrik gitu. Nah, dia terkejut. Jadi most manufacturing companies di Indonesia have the problem in IT infrastructure. Industry 4.0, existing installation to be adapted. Kemudian first step-nya adalah not to superimpose the new solution. Jadi biarkan semua solusi-solusi itu berjalan dulu, kemudian diintegrasikan nanti. Biarkan dulu. Jadi biarkan mereka akan menemukan slotnya sendiri-sendiri. Tentu bicara mengenai talent and certain skills, tadi sudah disebutkan bahwa beberapa hal yang ada sekarang bisa jadi tidak ada lagi. Contoh misalnya travel agent yang ini sekarang sudah berubah jadi online semua. Berikutnya nanti akan ada bentuk baru dan yang tidak pernah ada sebelumnya. Oke, way forward. Ini saya percepat. Way forward-nya adalah ya, silakan. Ini adalah jargon yang ada. Jadi ada sekian macam bentuk keywords ya, R&D adjustment, greater customer focus. Jadi kita fokus pada customer. Kalau di dunia pembelajaran itu dulunya kita menggunakan lecturer center atau lecturer center, sekarang menjadi student centered learning. Kemudian begitu juga di dunia industri, proses innovation, miniaturization, jadi semua jadi serba kecil, efficiency increases, automation and inbound logistic ya. Semua hampir dikatakan sampai dengan preventive maintenance sudah terjadi ya. Apalagi yang menjadi penting itu adalah adanya ongoing global optimization. Tackling the existing pressure of cost and prices. The launch of new services and new process innovations. Jadi kalau kita lanjutkan lagi feature trend, silakan nanti dibaca sendiri, banyak sekali effort yang dilakukan oleh orang-orang. Nah, dari sekian banyak poin yang kita share pada pagi hari ini adalah beberapa poin tersebut mengandung suatu jenis keadaan atau bisnis yang secara kasat mata tidak kita lihat. Bisa jadi itu satu potensial bisnis tertentu yang hampir semua kita tidak melihatnya karena hanya yang matanya jeli dan punya mindset bisnis yang kuat menjadikan itu kemudian menjadi startup ya. Way forward-nya kalau saya reduce tadi menjadi preventive maintenance, automation and inbound logistics satu yang memang harus kita pertahankan, smart data gathering, and kembali adalah bentuk pengecilan hampir dari semua benda-benda nantinya akan mulai miniaturization ya secara drastis. Nah ini kira-kira satu contoh dari aplikasi kita dari industri, semuanya in-house, semuanya dalam satu kelompok tertentu, di mana nanti akan ada komponen yang sangat mendasar sekali, misalnya digital documentation and calculation of 1,400 test methods. Bisa jadi ini adalah di mana vaksin dibuat, gitu ya.
Nah, sekarang pertanyaannya, ini tinggal berapa slide lagi? Berapa? Ya, 5 menit more, Pak. Ya, masih ada 5 menit ya? 5 menit ya. 2 kan? Ya. Siap. Oke. Could the next normal emerge from Asia? Nah, ini tergantung sekali dengan kita. Bahwa kemudian kita given menjadi suatu region yang tingkat survivalnya tinggi, itu seperti itu. Tapi bagaimana kita mengambil celah keuntungan dari situ? Saya bacakan lagi dari McKinsey. The coronavirus pandemic is reshaping the global economy. Jadi kata kuncinya adalah reshaping global economy. Suka atau tidak suka, mau tidak mau, kita akan muncul dengan bentuk global economy baru. Asia, the first part of the world affected by the crisis, China tentunya kan, is leading the way out of it. Jadi katanya atau dua orang ini, Oliver Toynbee dan Jonathan Woodsell ini mengatakan begitu. Sekarang kita lihat, Asia resilience to disruption. Wah, sudah bisa dikatakan outperforming economy that exceeded of 3.5% real annual GDP. Ya, pada according to McKinsey lagi, yaitu Mainland China, Hong Kong, Indonesia juga termasuk, Malaysia, Singapura, South Korea, dan Thailand. Jadi, bagaimana kita mensikapi ini secara bersama-sama, secara berkelompok, demi untuk mengatasi yang belum terjadi atau mengantisipasi apa yang akan terjadi ke depan. Jadi Asian companies katakan itu, you have demonstrated dynamism, speed, and agility. Nah, kata kunci agility ini saya jadikan research unit, nama research unit saya, karena sejak tahun 2008, jadi waktu itu belum top ya, nama agility and sustainability ini belum begitu top. Maka saya namakan Asmaru. Bukan asmara ya Pak. Agile and sustainable. Ya, adalah agile and sustainable manufacturing research unit. Asmaru. Which have all contributed to region's macroeconomic stability. Jadi pemain-pemain yang ada sekarang ini melihat dalam kacamata yang berbeda. Jadi kalau kita melihat bahwa apa-apaan sih startup kecil-kecilan begitu, memang untungnya apa? Nah, ini akan terjawab. Kedepannya pasti akan terjawab. Jadi ini adalah it's time to ask, could the next normal be emerging in Asia? Saya pakai patung itu gambarnya, lihat. Ya. What will shape the next